Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam acara yang lagi viral. Seperti biasa, yang lagi viral bersama saya Nong Darul Mahmada dan saya ditemani oleh sebelah kiri saya dan yang baru nih di yang lagi viral, host Cokro TV tapi baru sekarang masuk di yang lagi viral. Siapa? Halo pemirsa, saya Sahal. Mas Ahmad Sahal. Tentu pemirsa Cokro TV kangen ya sama Mas Ahmad Sahal karena UASnya sudah lama off. Sebentar lagi lah. Nah, sebentar lagi. Jadi biasanya kalau dipancing-pancing dulu Mas Sahal itu langsung akan keluar. Oke, pemirsa Cokro TV, yang lagi viral sekarang saya kira masih tentang Mandalika ya. MotoGP Mandalika. Kita masih belum bisa move on nih. Karena memang kalau kita perhatikan nih, kalau dari media massa atau media sosial, peristiwa Mandalika ini, MotoGP Mandalika ini masih banyak diperbincangkan. Karena memang dibilang berhasil ya. Dengan pembangunan sirkuit yang sangat cepat dan antusiasme penonton di Indonesia juga sangat sampai 100.000 penonton katanya. Meskipun oleh para kadrun gitu yang nggak suka dengan acara atau bukan nggak suka acaranya ya, tapi nggak suka dengan Pak Jokowinya, pemerintahan Jokowinya, tetap melihat katanya kosong lah ininya, tribunnya dan lain. Tapi kenyataannya pemirsa Cokro TV yang menonton dan diakui oleh para pembalap ya, mereka sangat terkesan gitu dengan acara event di Indonesia di Mandalika itu justru dengan antusiasme penontonnya. Dan ada satu lagi yang juga memberikan kesan yang mendalam nih di acara event MotoGP tahun ini atau di Mandalika itu adalah soal pawang hujannya. Yaitu Mbak Rara Istianti Wulandari. Tiba-tiba beliau ini jadi viral. Bahkan akun media sosial MotoGP sendiri juga mengakui ya kehebatan dari atau kesaktian dari Mbak Rara ini dalam rangka mengatur misalnya hujan harus segini bahkan berhenti dan lain-lain. Nah, kita akan bicarakan nih pernak-pernik atau serba-serbi Mandalika, MotoGP Mandalika kemarin. Oke, kita mulai dari siapa dulu? Boleh. Dari yang muda dulu. Yang sering dulu. Oke, Bro Kajito, gimana? Kamu lihatnya? Saya secara umum dulu ya, karena nanti fokusnya ke situ tadi, ke pawang. Balapan MotoGP di Mandalika ini membuka banyak hal ya, terutama fobia terhadap pandemi itu yang pertama dulu. Jadi selama ini kan kita mau bikin event besar takut-takut. Wah, ini pandemi dan sebagainya kan. Jadi masih ada tarik ulur dan balapan inilah yang begitu fenomenal ya, sehingga liputannya sangat luar biasa, tidak hanya di dalam negeri ya, antusiasmenya juga besar sekali sampai ke luar negeri bahkan. Dan ini adalah pertanda baik ya bahwa kehendak masyarakat internasional bahkan ingin mengakhiri pandemi ini menjadi endemi. Jadi event semacam ini juga memompa semangat lah ya, terutama bangsa kita bahwa kita bisa loh gitu loh, bikin menyelenggarakan mendunia event internasional yang sukses gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwasanya dalam peristiwa besar itu sebenarnya juga ada serba-serbi politiknya sebenarnya kalau kita lihat ya. Ini kesukaan Kajito ini kalau soal politik. Jadi Mandalika itu tanpa kita sadari atau tidak itu jadikan panggung politik sebenarnya. Saya lihat begitu ya. Di sana ada Ganjar Pranowo yang dikerubuti fans, ada Anies yang kata Bang Ade yang saya dengar tadi itu di blow up sama Tempo.co katanya kan dia dalam liputannya tadi yang pemberitanya tidak berimbang, misalnya Anies ada 6, misalnya Banjar 1, RK 1, itu kan nggak imbang kan. Nah seperti itu. RK sendiri juga manggungnya di Mandalika itu memilih menonton di atas bukit katanya kan, dekat dengan rakyat, banyak hal lah pokoknya. Jadi balapan MotoGP itu bukan sekedar balapan gitu, ada banyak hal yang terjadi di sana. Dan diantaranya tadi yang disinggung pertama adalah soal pawang hujan tadi, tapi nanti kita bahas ke sana ya. Itu diantaranya. Jadi menurut saya bahwa balapan di Mandalika ini adalah sebuah start ya. Kita nggak mengatakan ini
setelah itu puncak terus anti klimaks. Enggak, ini baru awal tuh. Indonesia baru mau bergerak ke sana dan ini harus kita dukung meskipun kita tahu ya Mandalika itu sejak dibangun sampai eventnya selesai tuh kenyinyiran tuh banyak sekali. Di media sosial tuh sangat mewabah ya, terutama oleh orang-orang yang memang tidak suka dengan Pak Jokowi. Di antaranya begitu ya menurut saya. Nah, salah satu yang tidak suka kelompok yang tidak suka terhadap Jokowi terus melihat ada momen pawang hujan ini dan itu diglorifikasi sedemikian rupa, bahkan yang tadi saya sebut oleh akun resmi MotoGP sendiri kan diakui, sehingga mungkin tambah pihak yang nggak suka tuh tambah gimana gitu, sehingga kemudian ada banyak komentar tuh, misalnya dari Khalid Basalamah bilang bahwa itu tuh dukun gitu ya. Terus dari kalangan-kalangan yang lain tuh tiba-tiba keluar tuh ayat-ayatnya bahwa itu tuh musyrik lah, apalah. Padahal kan kalau kita ngelihat fenomena pawang hujan itu kan biasa di Indonesia ya. Nah, gimana tuh menurut kamu? Ya, sebenarnya pawang hujan itu kan sesuatu yang aneh kalau dikaitkan dengan syirik ya, dengan dukun ya. Memang kan ada hadis yang terkenal itu yang saya nggak tahu terkenal atau enggak ya. Buat pemirsa Cokro mungkin harus didengar. Salah satunya gini, ada hadis yang man atakahinan fasa'alahu an syai'in hujibat anhu tobatu arba'ina sanah wa in amana bima qala kafar. Barang siapa yang percaya dengan dukun, dengan kahin waktu itu sorcerer lah, itu tukang yang meramalkan masa depan dan seterusnya, yang merasa bisa mengganti posisi Tuhan dan seterusnya itu. Barang siapa yang mendatangi dukun, itu ditutup pintu taubatnya selama 40 tahun. Apabila dia percaya, jadi bukan hanya datang, tapi percaya. Ya, misalnya dia hanya mendapatkan WA atau apa, tapi dia percaya, maka dia sudah, berarti kan artinya dia percaya dengan sesuatu di luar kekuasaan Tuhan. Maka dia kafir. Gitu. Itu hadis yang tapi gini, masalahnya kan pawang itu bukan dukun gitu. Pawang ini kan sebenarnya sebuah sosok yang melakukan rekayasa. Ini skill untuk menyiasati alam gitu loh. Dan ini pertama yang seperti Nong bilang sangat lazim dipakai di Indonesia. Siapapun bahkan yang anti-anti itu para tokoh-tokoh yang dia puja, mereka puja ya, entah itu dari kubu pendukung SBY lah, pendukung Prabowo, pendukung macam-macam lah. Itu juga pakai pawang kok kalau ada event-event, acara-acara apapun di Indonesia sering banget pakai pawang. Dan itu nggak ada yang salah, karena pawang itu kan sebenarnya itu kayak apa ya? Kayak ini ada peristiwa alam terus dihambat caranya supaya itu nggak jatuh, nggak terjadi. Itu bukan memposisikan sebagai Tuhan sama sekali gitu loh. Jadi ini pertama salah memahami masalah, dan ini sering banget ya orang salah paham terhadap masalah terus menghukumi dan menghakimi gitu, kafir lah, murtad lah, azab Allah lah, macam-macam, dan dengan tuduhan-tuduhan yang sangat jahat gitu loh. Padahal pawang itu kayak kearifan lokal lah ya, kearifan lokal. Ada orang yang memang dia punya kemampuan itu ya. Menghalau fenomena alam. Ya. Dan itu bukan sesuatu ilmu pengetahuan, itu kan sebenarnya juga skill. Ya. Betapapun teknologi, maksud saya. Teknologi itu kan skill untuk merekayasa alam. Gimana caranya agar misalnya ada aluran sungai tertentu atau aliran air, gimana dihalau supaya nggak ke situ gitu misalnya. Itu kan apa bedanya dengan pawang? Jadi itu seperti cara kerja pawang tuh kira-kira seperti itu. Iya, itu versi tradisionalnya lah, versi tradisional dari teknologi sebenarnya yang melalui melalui metafisika lah atau apa begitu yang energi yang apa istilahnya dari batin, dari apa gitu loh. Jadi ini bukan sesuatu yang nggak ada syiriknya sama sekali. Ini bukan dukun gitu dalam arti yang tadi seperti dikatakan hadis tadi, dan mengkudeta hak Tuhan gitu loh untuk mengganti untuk menguasai berkuasa di atas alam semesta ini menurut orang Islam. Itu satu. Jadi salah paham. Padahal itu hal yang biasa. Yang ketiga, yang terakhir, Nong. Ini kenapa sih orang begitu cerewet gitu ya untuk urusan yang
Kalaupun toh pawang, kalaupun toh mereka nggak suka, ya sudah nggak usah ditonton. Kenapa sih begitu begitu nyinyir gitu loh? Kalau nggak suka pawang, pertama itu bukan event mereka. Ini event yang nggak pakai dana mereka. Itu dana dari yang dikerjakan oleh negara kan gitu, pemerintah lah gitu ya, nggak pakai duit pribadi maksud saya. Ya. Terus kalau nggak suka pawang, ya udah nggak usah dilihat gitu loh. Jadi ini kan kecenderungan untuk campur tangan ya terhadap hal-hal yang bukan urusannya. Itu sekarang tuh gampang banget ngurusi orang nikah beda agama, ngurusin macam-macam, dan memang semangatnya itu memang semangat membenci duluan gitu loh. Itu yang pokoknya apapun salah gitu. Membenci duluan daripada mencari yang benarnya itu gimana gitu ya. Padahal itu kan justru lucu gitu loh. Menurut saya itu tontonan itu ya. Iya, bahkan kan itu jadi show tersendiri. Iya, dia gitu mencuri perhatian malah justru, dan justru mungkin ini yang salah satu yang diingat gitu loh oleh para peserta, para penonton gitu. Dan by the way, ini acara yang luar biasa. Seperti kata Kak Jito itu selain soal politik ya, tapi juga soal ini acara ekonomi juga loh. Putaran uangnya putaran berapa uang, bahkan triliun, Fahri Hamzah saja yang katakan aja sering dianggap kritis atau pemerintah. ini terhadap Jokowi ya. Ini mengapresiasi kan, karena ini memang daerahnya kan. Laku semua makanan, hotel penuh. Rumah bahkan juga Jadi ikut penuh rumah penduduk. Ini kan harusnya diapresiasi. Selain soal tadi ya, soal bahwa sekarang ini adalah kebangkitan, kita ini sudah pandemi, normal apa gitu, tapi juga ini sebuah cara untuk membangkitkan ekonomi daerah gitu loh. Dan dampaknya internasional, nasional kalau setidaknya lah gitu. Itu loh. Ya, dampaknya karena ini event internasional ya, dampaknya akan mendunia ya. Tapi karena yang tadi dibilang oleh Sahal, orang melihat ke kita itu, maksudnya bukan kita, masyarakat, sebagian masyarakat kita itu lebih senang nyinyirnya, mencari kejelekannya daripada misalnya mensyukuri keberhasilannya. Makanya saya barusan baca ternyata race yang MotoGP yang paling viral istilahnya nomor 1 justru bukan misalnya si pembalapnya yang misalnya Marquez crash gitu ya, atau Pak Jokowi sebagai presiden langsung memberikan tropinya kepada si pemenang. Ini justru malah soal pawangnya gitu. Gimana bro melihat kenyinyiran? Nah, ini kamu pasti suka itu kalau mengomentari itu ya. Saya ingin melihat dua hal ya dari kenyinyiran dalam soal pawang ini. Seperti kata Mas Hal tadi, ada satu hal latar belakangnya agama atau yang diistilahkan dengan kadrun, katakanlah begitu ya. Denny Siregar sering memberi label begitu ya. Jadi orang-orang ini memang gagal paham sebenarnya dari awal, menganggap dukun dengan pawang itu udah beda hal kan, dan itu sudah salah sejak awal. Dan barangkali saya curiga bahwa dasar dari kekeliruan itu karena selama ini yang dikenal ritual itu memanggil hujan, sholat istisqa kan di padang pasir itu nggak ada, menyingkiri hujan tuh nggak ada tuh. Tapi karena kita banyak hujan, artinya doa itu kan macam-macam di sini. Ada yang meredakan hujan, ada yang meminta hujan. Kalau di negara Arab mungkin nggak ada tuh doa penolak hujan, tradisinya nggak ada gitu. Karena susah hujan itu justru. Dan ini ya, saya ingin nyambung dari pernyataan Kak Jito, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya oke lah, kalaupun toh sebuah kalangan tertentu, katakan aja kelompok Islam tertentu ya, nggak semua orang Islam nggak semua menganggap bahwa kalau hujan, kaitannya dengan hujan ya harusnya istisqa, harusnya doa gitu kan, harusnya sesuatu yang diajarkan oleh agama gitu kan, berdoa pada Allah. Ini kok pakai pawang loh, tapi kan ini soal keyakinan. Jadi ada satu kelompok yang meyakini seperti itu, kalangan tertentu dari kelompok Islam. Tapi ada kelompok Islam yang lain mengatakan ini bukan seperti kayak kita berdoa kepada dewa atau apa ya, itu tadi ini kayak siasat aja, skill untuk merekayasa alam gitu. Itu kan berarti beda nih kelompok kalangan Islam ini. Ada juga kalangan non Muslim yang tidak menganggap sama sekali ini masalah gitu. Bahkan orang Indonesia secara umum memakai itu. Jadi kenapa kelompok yang keberatan ini dari keyakinan agamanya itu mendesakkan, memaksakan gitu loh, keyakinannya untuk berlaku ke semuanya. Ini yang salah gitu. Jadi silahkan kalau mau menganggap bahwa pawang hujan itu bermasalah dari segi agama. Tapi itu urusan kalian.
hargai dong keyakinan orang lain, kalangan muslim lain atau kalangan agama lain yang menganggap pawang hujan itu nggak masalah, gitu loh. Kenapa harus memakai ukuran dia, ukuran mereka yang tadi yang dengan cara berpikir agama tertentu, berpikir keislaman tertentu lah ya, nggak semuanya orang Islam kan, betul. Untuk menganggap bahwa ini harus berlaku semua, gitu loh. Jadi ini bermasalah itu adalah fenomena yang sekarang terjadi di Indonesia sebenarnya. Bukan hanya pawang hujan ya, banyak sekali semua kasus isu lah. di mana atas dasar keyakinan sekelompok orang tertentu itu dianggap bahwa ini harus berlaku umum. Sehingga yang berbeda itu kadang dibully, langsung dianggap syirik lah, langsung dianggap kafir lah. Seakan-akan itu kayak mereka lah yang paling benar gitu loh. Ini yang bermasalah sebenarnya. Jadi menurut saya kita berhadapan dengan sebuah upaya pemaksaan keyakinan tertentu dalam memahami Islam. Seakan-akan inilah Islam yang benar. Gitu. Kata siapa? Gitu loh. Islam itu juga soal penafsiran kan. Jadi ini yang harus kita luruskan gitu. Harus kita counter lah. Makanya justru karena itu ada Cokro TV, kita berusaha untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar itu. Oke, Bro Kajito tadi kepotong, teruskan. Ada dua hal tadi saking bersemangatnya. Soalnya udah lama nggak taping, jadi semangat sekali. Dan saya senang sekali itu. Jadi, saya juga senang, makanya saya biarin. Jadi itu yang pertama ya. Jadi ada kelompok yang mengatasnamakan agama tadi, yang disebut Masahel tadi, yang memaksakan kehendaknya tafsir mereka. Bahkan mereka pun tidak mewakili Islam secara keseluruhan di Indonesia, hanya sebagian kecil sebenarnya. Mungkin sekelompok kecil ya. Itu salah satu hal ya. Yang kedua yang menolak atau yang nyinyir atas pawang ini bukan hanya kelompok agama, Mas, tapi kelompok intelektual. Nah, mereka ini yang keberatan kalau pawang ini terlalu dibesar-besarkan atau diterima, menganggap Indonesia ini primitif banget gitu loh. Teknologi udah maju, ilmu pengetahuan sudah maju. Kenapa masih percaya pawang? Nah, seolah-olah begitu ya. Saya kutip sedikit ya. Ada dua lembaga setidaknya, ada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Ya, itu menyatakan bahwa hujan itu berhenti bukan karena pawang di Mandalika kemarin, tapi karena durasinya sudah selesai. Gitu. Jadi penjelasan ilmiah. Jadi kalau hujan udah capek ya berhenti sendiri kan gitu, kurang lebih begitu ya. Kemudian ada juga Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Ini juga begitu, mengklaim bahwa hujan itu udah dicegat sama mereka gitu loh. Sebelum ke Mandalika dicegat dulu. Dan ini ada rekayasa cuaca dengan TNI Angkatan Udara menurut mereka. Jadi ini saya menganggap kenyinyiran ya, karena ini adalah dua cara pandang yang berbeda. Satu memang mengandalkan sains, katakanlah begitu, ilmu pengetahuan. Satu lagi mengandalkan tradisi ya. Pawang itu termasuk bagian dari tradisi menurut saya. Kearifan lokal. Ya, kearifan lokal katakanlah begitu. Bagaimana mekanisme kerja pawang? Ini kan susah untuk dibongkar kan, karena itu memang tapi selama ratusan tahun itu berjalan dan banyak orang yang mengatakan itu berhasil gitu loh. Kadang berhasil, kadang enggak sih. Kadang poinnya gini, sebenarnya kan itu harusnya tidak perlu. Menurut saya itu bukan nyinyir, ini beda. Beda ya. Yang soal yang saintis yang BMKG itu bukan nyinyir, tapi itu adalah pengen supaya kita itu nggak terlalu dikuasai oleh cara pandang lama cara pandang superstition lah, tahayul. Tapi kan bisa, itu satu cara pandang ya. Oke lah, kita terima sebagai sebuah cara pandang tertentu. Tapi kan masalahnya pertama kan Pak, itu PMKG dan BRIN kan juga dilibatkan oleh panitia kan? Iya, semuanya dilibatkan. Berarti pemerintah itu menggunakan berbagai cara. Kecuali kalau hanya pawang. Ya, dia hanya pakai pawang terus nggak pakai instrumen intelektual, instrumen teknologi dan sains. Nah, itu baru lain perkara. Ini kan justru BMKG dan BRIN itu dilibatkan oleh pemerintah, oleh panitia. Itu mereka, ini kata kuncinya, merekayasa cuaca. Artinya mungkin ada kerjasama dari semua pihak sehingga kemudian memang berhasil. Itu anggap aja sebagai cara lain untuk melakukan rekayasa cuaca juga gitu loh. Jadi mestinya kan begitu kan. Saling komplementer
Iya, tapi kalau kita melihat pernyataan mereka itu ingin mendiskreditkan gitu loh. Kalau saya baca panjang ya di media itu ya, itu seolah ingin memposisikan yang berjasa itu seolah kami gitu loh. Ini ada perebutan posisi. Sebenarnya bukan perebutan posisi kalau saya ngelihat itu ya. Tetapi karena di media, baik itu media sosial atau media massa yang lain, yang pawang hujannya itulah yang mendapatkan sorotan. Eksposurnya terlalu besar. Sehingga peran-peran pihak yang lain yang juga berjuang atau ikutan dalam event ini itu agak tersingkirkan gitu loh media. Dan juga saya kira itu penting juga. BRIN sesuai dengan fungsinya dari BMKG, mereka harus memakai bahasa ilmiah. Untuk menjelaskan fenomena alam lah ini. Kita kan ngapain kita capek-capek sekolah? Ada sekolah untuk ilmu IPA, sains. Kalau kita tidak menganggap penting mereka ini penting sekali. BMKG dan BRIN ini menjalankan perannya. Gitu saya setuju sekali. Jadi saya sih nggak melihatnya sebagai nyinyir ya Kak Cita. Saya melihatnya itu sebagai kritik terhadap tadi. Jangan sampai masyarakat itu punya persepsi bahwa seolah-olah ini hanya semua pawang. adalah jasa pawang. Dan Mbak Rara juga nggak mengklaim begitu loh. Mbak Rara itu cuma bilang, kan saya tak baca dari pernyataannya juga. Dia bilang bahwa ini kayak cara dia untuk kontak dengan Tuhan Yang Maha Kuasa gitu ya. Apa ya, maksud saya dia tidak mengklaim bahwa itu adalah peran besar dia. Ini bukan karena kesaktian dia. Bukan. Jadi bukan soal kesaktian pawang, tapi ini soal skill aja tadi. Makanya saya bilang kalau kita lihat pawang sebagai satu kemampuan untuk merekayasa alam, yaitu justru hal yang biasa saja gitu. Namanya kemampuan merekayasa, bisa berhasil, bisa enggak. Gitu. Jadi sebagaimana ilmu pengetahuan kan ada keterbatasan juga. Teknologi juga bisa gagal. Gitu. Jadi menurut saya BRIN dan BMKG itu juga harus kita apresiasi. Makanya jangan sampai terus semuanya seakan-akan pawang lah yang berjasa. Sebagaimana ini kritik yang tadi saya sebut kenyinyiran, jangan sampai semuanya ini adalah diberantas karena ada pawangnya. Ini cara pandang yang mutlak-mutlakan. Ini yang kita nggak senang sebenarnya, saya lah yang nggak senang. Kenapa? Jadi menurut saya sih masuk akal aja ya. Misalnya kenapa si Mbak Rara itulah yang kemudian mendapatkan sorotan yang luas atau besar. Karena secara show untuk media, untuk misalnya di foto, untuk diliput, itu lebih menarik. Sementara cara kerja misalnya BRIN, Angkatan Udara itu kan di atas susah untuk diliputnya. Begitu juga BMKG yang selama ini memang orang udah tahu pekerjaannya yaitu memang seperti itu dan di belakang layar kan. Jadi menurut saya memang Mbak Rara kan agak mirip Mbak Puan. Ada memang itu topik berbeda. Mbak Rara dengan Puan. Apakah ini tanda-tanda? Jadi jangan-jangan itu berat. Maksud saya orang yang nggak suka Puan kemudian melakukan itu nyindir kepada Mbak Rara karena dianggap mirip Puan. Itu kayaknya terlalu jauh itu analisanya. Oke, ini kita terakhir ya. Kita closing nih langsung nih karena waktunya juga udah nggak kerasa kan kalau udah ngomongin hal yang seru pasti waktu itu terasa pendek. Oke, saya kasih dulu ke Bro Kajito untuk closing ini. Saya kira betul ya, saya setuju dengan Mas Sahal bahwa semua pihak itu berperan di sini, BMKG, BRIN, Pawang dan sebagainya. Makanya kalau ada pernyataan di media, mestinya jangan menyudutkan yang lain lah. Kita akur-akur aja lah. Semuanya berperan. Bahkan ada cerita menggelitik di Lombok itu ya. Sewaktu Mbak Rara ini melakukan beraksi gitu. Di saat yang sama ada pawang lainnya juga beraksi, Mas. Berarti tambah kekuatan tambah penuh. Itu ada pertarungan juga di sana gitu loh. Dan kalah gitu loh. Dan dia mengakui ke media bahwa Mbak Rara lebih jago dari dia. Ini pengakuan dari pawang yang lain gitu loh. Jadi itu ada serba-serbi lah kayak gitu kan. Bahwasanya memang profesi semacam ini ada di sekitar dan ini adalah tradisi gitu loh. Ini nggak ada hubungannya dengan syirik, ini nggak ada hubungannya dengan keterbelakangan dan sebagainya ya. Ini ya kearifan lokal kita gitu loh. Kita nggak harus percaya mutlak pada ini kan sama kayak perakiraan cuaca kan. Bisa jadi nanti jam sekian hujan kan, bisa jadi kan enggak gitu loh. Jadi nggak ada yang perakiraan nggak ada yang mutlak seperti dua pawang tadi. Bisa jadi Mbak Rara
berhasil. Benar. Jadi pawang pernikahan tadi yang berhasil kan gitu kan. Jadi kita asik-asik aja lah karena Jadi sebenarnya acara Mandalika kemarin itu bukan hanya perhelatan buat para politis, tapi juga para pawang juga pertarungan beraksi pawang. ya. Ini sangat menarik gitu. Jadi kita bangsa Indonesia, marilah nggak usah terlalu merisaukan hal kecil, apalagi nyinyir ya. Yang sesuatu yang berhasil, yang heboh di luar negeri sana, kita harus apresiasi dong, gitu loh. Benar. Jadi kita nggak harus nyinyir soal pawang ini, nggak harus nyinyir soal katanya ada hoax, bangkunya kosong dan sebagainya. Enggak, kita apresiasi, ini bagus sekali. Ini keberhasilan seluruh bangsa Indonesia, termasuk para kadrun, gitu loh. Kira-kira begitu, Mbak Nong. Wah, keren. Oke, gimana Mas Sahal? Kalau Closingnya. begitu, kalau ada pawang yang saling berkelahi ya, yang satu Bersaing. itu jangan MotoGP itu singkatannya Moto Gelut Pawang. Jadi GP-nya itu gelutan pawang gitu. Iya. Saya apa ya, intinya menurut saya sih gini lah, kaitannya dengan pawang ya, khususnya yang rame di medsos itu, kita harus melihat ini sebagai tanda bahwa memang di Indonesia sekarang ini gampang sekali orang mendesakkan keyakinan. Jadi ini bukan soal lagi MotoGP, bukan lagi soal Mbak Rara, tapi soal tren. Yang itu, jadi ada sekelompok orang dengan keyakinan Islam tertentu ya, atau keyakinan agama tertentu, itu merasa dialah yang paling menjadi representasi tunggal dari agama tersebut. Sehingga yang berbeda dengan mereka, itu langsung dibungkam, distigmatisasi, dibully, dihina, dan seterusnya. Ini kan sebuah tren yang jelek gitu ya. Ini nggak cocok dengan kebinekaan kita ya? Dan sama sekali bahaya ini kalau dibiarkan gitu. Jadi menurut saya ini kita dari sini kita belajar bahwa kita jangan sampai mau ditaklukkan oleh pemaksaan kehendak atau keyakinan ya dari sekelompok orang. Jadi ya udah kita yakini, biarlah orang masing-masing dengan pemahamannya. Masing-masing dengan keyakinannya sendiri aja gitu. Dan ya kita apresiasi lah bahwa MotoGP itu singkatannya ternyata bukan Moto Gelut Pawang ya, MotoGP yang sesungguhnya. Grand Prix ya. Itu kita senang berjalan dengan lancar dan semoga aja akan menjadi event berikutnya yang rutin ya. Berhasil. Indonesia dipercaya lah sebagai tempat yang bisa menyelenggarakan event internasional dengan bagus. Ini menarik ya, karena poin-poin tadi dari kita nggak usah ngomong Formula E. Enggak. Kita yang Formula E masih deg-degan ya. Pasti agak ngomong ini. Soalnya sirkuitnya juga kan masih bikin deg-degan para penyelenggaranya nih. Apalagi ketika ngelihat Mandalika yang begitu wah. Sukses. Dan ada Anies datang juga kan. Kayaknya Anies datang tuh untuk belajar itu. Untuk spy-spy kita nggak gitu. usah ngomong itu. Oke, pemirsa Cokro TV, menarik. Jadi memang kecenderungan sekarang seperti yang tadi dibilang oleh Mas Sahal, ada sekelompok kecil orang yang ingin memaksakan kehendak pemahamannya yang berbeda, itu dicoba dibungkam dengan dibully, dimurtadkan, dikafirkan. Nah, tugas kita semua adalah mengcounter itu semua ya, mengcounter bahwa berbeda itu adalah biasa, berbeda itu adalah rahmat. Justru kita harus menjaganya bersama-sama. Saya kira itu cukup ya. Nah, minggu depan kita akan ketemu lagi dalam isu yang lagi viral, dan kita akan membahasnya dengan lebih kocak, asik. Emang sekarang tadi nggak kocak? Akan lebih asik lagi pemirsa Cokro TV ya. Oke, terima kasih Mas Sahal, Bro Kajito, pemirsa Cokro TV. Makasih Kajito. Salam sehat semua. Dadah.